Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dirinya kenal seseorang dari tim itu. Waktu tanaman itu muncul terakhir kali, mereka mencoba membuat kontak dengannya. Mereka jauh lebih kuat dari dirinya, bukan level rendah sama sekali. Tapi setelah datang ke sini, mereka semua menghilang. Dirinya bisa merasakannya. Mereka akan berakhir seperti tim itu. Bahkan tulang pun tidak tersisa untuk dikubur. Scam pun mengatakan bahwa awalnya dirinya pikir bisa menang taruhan pionir. Pulang membawa keberuntungan atau mati mencoba. Tapi begitu melihat itu, dirinya secara naluriah merasa ketakutan. Intuisinya bilang ini adalah anomali dunia tingkat tertinggi. Mutasi baru tidak dikenal dan sangat kuat. Dirinya belum siap mengubur semuanya di sini. Dirinya mau mundur. Old Sutri pun terdiam mendengar hal ini, sedangkan Lin Yeye membenarkan kata-kata scam. Mereka semua juga merasakannya. Di dalam tanaman tipe kayu ini ada perasaan terasing. Dirinya tidak bisa menjelaskannya, rasanya seperti terendam di sungai waktu, di mana semua kehidupan lenyap dan vitalitasnya hilang. Itulah kenapa mereka merasa sangat tidak nyaman dan gelisah. Rasanya seperti dia mencoba memakan energi kehidupan mereka. Tapi Lin Yeye menekankan bahwa inilah jalan para martial pionir. Lalu Fang Yi yang juga telah berada di sana menilai bahwa ini adalah energi kematian yang begitu berat dan menyesakkan dari semua anomali dunia yang pernah dirinya lihat. Selain anomali atribut kegelapan, tanaman ini yang paling memberi perasaan tidak enak, dan mereka malah memutuskan untuk berkultivasi di sini. Ini butuh keberanian serius. Jelas ini tanaman, biasanya simbol vitalitas, tapi justru terasa mati. Ini tidak terasa hidup, tapi benda mati yang menyamar sebagai hidup, tanpa energi spiritual. Lalu Lin Yeye pun mengatakan kepada semua orang bahwa mereka tidak punya banyak waktu untuk ragu. Karena berbahaya, Lin Yeye mengajak mereka hanya untuk merasakan energi di sekitar area ini. Tetap dalam jarak pandang. Jangan berpencar terlalu jauh. Mereka semua pun mengerti dan mulai berkultivasi. Lin Yeye yang melakukan hal ini merasa bahwa ini seharusnya relatif aman dan segera Lin Yeye berkonsentrasi. Lalu Fang Yi yang memperhatikan hal ini menilai bahwa itu tidak buruk. Mereka hati-hati berkultivasi di jarak yang aman tapi tetap efisien. Seperti yang diharapkan dari murid top. Lin Yeye menghitung jarak manfaat optimal. Tidak ceroboh tapi juga tidak penakut. Dan jika dilihat dari auranya, Lin Yeye akan menerobos dan sudah mendekati bintang 3. Fang Yi menyebut bahwa Lin Yeye benar-benar diberkahi. Dan benar saja tanda aura ini seketika Lin Yeye sudah berada di Ghost Axe bintang 3. Rekan-rekannya pun menyebut Lin Yeye sangat hebat. Namun bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba pohon ini menunjukkan reaksi di mana akar sulur kini mulai bergerak. Si pria yang menyadari hal ini seketika memberitahu mereka bahwa ini situasi yang gawat. Tanamannya bergerak ke arah mereka. Old Sultri pun kaget serta bertanya apakah tanaman itu bisa merasakan mereka dari jarak sejauh ini. Dan seketika beberapa anggota tim mereka tertangkap oleh akar sulur ini. Melihat hal ini, si pria dan scam seketika berlari.
Scam yang panik pun seketika mengajak mereka lari. Jika tidak lari sekarang, mereka akan mati di sini. Terobosan Lin Yeye membuat gangguan terlalu besar. Mereka tidak boleh terlilit tanaman itu. Begitu membungkus mereka, aura kesunyian itu akan mengkonsumsi mereka seketika. Mereka akan meleleh di tempat. Namun All Sultri menyebut ini tidak benar. Mereka tidak bisa pergi sekarang. Lin Yeye akan dalam bahaya. Scam pun seketika bertanya kepada All Sultri mau melakukan apa. Menggunakan energi spiritual dirinya untuk melindungi Lin Yeye itu tidak mungkin. Lin Yeye yang memilih berkultivasi di sini, jadi sekarang dia naik level sementara dirinya mati untuknya. Dirinya tidak ingin seperti itu. All Sultri pun meminta Scam untuk tenang lebih dulu, namun si pria seketika mengatakan bahwa hidup dan mati ditentukan takdir. Kekayaan itu kehendak langit. Kalau mereka tidak pergi sekarang, mereka semua mati bersama. Lin Yeye masih terlalu muda. Si pria pun meminta All Sultri untuk tidak bertindak hanya karena emosi. Mereka semua di sini cuma kenalan. All Sultri yang mendengar ucapan si pria seketika menamparnya dan mengatakan jika mereka ingin pergi maka pergilah. Dirinya tidak ingin meninggalkan temannya. Fang Yi yang melihat hal ini menilai bahwa Lin Yeye pastinya belum mengetahui situasinya saat ini. Lagi pula dia masih seorang mahasiswa. Kekuatan tumbuhan ini mengerikan dan Fang Yi sendiri tidak tahu apakah kekuatannya cukup untuk menyelamatkannya. Tapi dirinya takut waktunya hampir habis. Dirinya sudah berjanji kepada bibinya untuk menjaga sepupunya. Sebuah kata yang sudah dirinya janjikan tidak bisa dilanggar. Di samping itu, All Sultri pun berusaha mengatasi akar sulur ini. Namun pada akhirnya itu semua sia-sia hingga menjerat All Sultri. Di saat yang sama, salah satu sulur kini hampir mencapai Lin Yeye. Dengan cepat, Fang Yi mengaktifkan teknik Crimson Flame Blade. Dan tusukan pedang Fang Yi seketika membakar semua akar sulur yang ada. Dan serangan ini pun membuat akar sulur seketika mundur. Mereka pun kaget melihat serangan ini dan serangannya menghentikan akar sulur itu. Kemudian Fang Yi pun kini menampakkan dirinya dengan auranya. Si pria yang merasakan aura ini pun bertanya-tanya apakah itu pioner lainnya. All Sultri menilai bahwa itu adalah atribut matahari yang paling murni. Masuk akal jika atribut peringkat tinggi seperti itu bisa memaksa mundur tanaman kesunyian ini. Si pria pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa dirinya menganggap dirinya sendiri sangat berbakat. Bisa mencapai ranah Ghost Axe bintang 3 dalam waktu singkat. Mungkin hanya sedikit orang di seluruh negeri yang punya kecepatan seperti dirinya. Bakat Lin Yeye nyaris setara dengan dirinya. Bahkan terlalu jauh, tapi tetap saja kalau ada pionir seperti itu di luar sana. Lalu mereka ini apa? Apakah mereka cuma bintang redup di bawah cahaya bulan? Dia menghancurkan dirinya dan menghancurkan mereka semua. Si pria pun bertanya-tanya eksistensi seperti apakah dia. Lalu dari sisi Fang Yi pun menerima sebuah notifikasi bahwa telah terdeteksi atribut kayu ekstrim dan memulai penulisan otomatis dan tak berselang lama notifikasi pun muncul bahwa penulisan selesai. Endless Vitality langsung menyerap semua energi kehidupan di sekitar, memulihkan luka dengan cepat. Fang Yi pun menilai bahwa teknik atribut kayu ini luar biasa. Selama ada kehidupan di sekitar ini pada dasarnya adalah mesin penyerap energi tanpa batas. Dan saat ini sistem mulai mengekstrak atribut dan notifikasi pun menyebut bahwa atribut berhasil diekstrak menjadi Desolation atribut. Desolation atribut dapat seketika melepaskan aura untuk mengikis semua kehidupan di sekitarnya. Fang Yi yang merasakan energi ini menyebut ini tidak mengherankan. Kalau sulur ini hanya bisa tumbuh di tempat yang berbahaya seperti ini. Kalau sampai tumbuh di tempat lain mungkin kehidupan dalam radius puluhan kilo akan terkikis habis. Perampasan mematikan. Desolation atribut ini benar-benar terlalu mendominasi. Memaksa merampas kehidupan orang lain. Kemudian All Sultri mendekat dan mengucapkan terima kasih kepada Fang Yi karena sudah menyelamatkan mereka. Jika tidak ada Fang Yi, mereka semua pasti mati di sini. Lalu All Sultri pun bertanya bagaimana mereka bisa membalas Fang Yi. Fang Yi pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dan Fang Yi pun pamit pergi dan berharap mereka bisa bertemu lagi nanti.
Dalam pikiran Fang Yi lagi pula dirinya hanya ikut memanfaatkan informasi mereka untuk bisa sampai ke sini dan mendapatkan endless vitality dan desolation atribut. Kalau dipikir-pikir sebenarnya dirinya lah yang untung. Untuk masalah perselisihan orang-orang tadi sebaiknya mulai sekarang dirinya akan lebih memperhatikan gerak-gerik dari Lin Yiyi. Dalam keadaan genting orang paling mudah menunjukkan sifat aslinya. Sebuah kelompok yang rapuh seperti pasir lepas tidak akan aman saat bencana besar datang. Lalu Scam pun menyebut bahwa Fang Yi pergi secepat itu. Scam pun bertanya bagaimana mereka sekarang. Si pria pun balik bertanya mengapa Scam terlihat bingung apakah Scam menyesal tidak menolong orang tadi. Sekarang ancaman sudah tidak ada. Lin Yiyi sudah naik ke tingkat 3. Scam dan dirinya sekarang pilihan terbaiknya adalah tetap bertahan di kelompok ini. Lalu tak berselang lama Lin Yiyi pun kini mulai sadar. Si pria pun mengatakan bahwa sekarang tinggal lihat saja kalau Lin Yiyi cukup rasional, dia tidak akan membuat mereka bermusuhan. Daripada sibuk memikirkan itu, lebih baik pikirkan orang misterius tadi. Lalu Lin Yiyi yang memperhatikan keadaan sekitar pun bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Di samping itu Lin Yiyi yang merasakan energi panas ini menilai betapa kuatnya sisa atribut matahari ini. Hanya dari jarak ini saja dirinya bisa merasakan panasnya yang membakar. Lalu si pria pun maju dan menjelaskan apa yang terjadi. Dan si pria pun mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Setelahnya kini Lin Yiyi pun sudah kembali ke rumah Fang Yi. Lin Yiyi pun seketika masih memikirkan cerita dari si pria dan bertanya-tanya benarkah ada orang yang sekuat itu. Si pria menyebut bahwa orang itu benar-benar seperti monster. Sulur yang bagaimanapun mereka berusaha tidak bisa ditebas, malah dipaksa mundur dengan sekali tebasan pedangnya. Coba Lin Yiyi lihat sekarang, sulur itu sekarang malah meringkuk jauh di atas, sama sekali tidak berani mendekat. Lin Yiyi pun menyebut bahwa itulah rasa gentar dari orang itu. Meski dia sudah pergi, sulur itu tetap jinak seperti ayam. Tidak ada lagi amukan liar seperti tadi. Kemudian saat Lin Yiyi masuk, Fang Yi pun menyapanya karena Lin Yiyi sudah kembali. Fang Yi juga menyebut bahwa wajah Lin Yiyi terlihat agak pucat. Lin Yiyi pun merespon hal ini dan mengatakan bahwa belajar memang melelahkan. Fang Yi pun menyebut bahwa Lin Yiyi ternyata masih bersemangat. Fang Yi pun meminta Lin Yiyi untuk beristirahat lebih dulu. Fang Yi juga bertanya apakah Lin Yiyi mau pesan makan malam. Lin Yiyi mengiyakan hal itu. Lin Yiyi pun menilai menembus batas memang sangat menguras pikiran. Setiap kali menggerakkan kekuatan roh untuk mengaktifkan kapak dewa harus benar-benar fokus. Rasanya lebih melelahkan daripada begadang sebulan penuh. Untungnya dirinya sudah bukan manusia lagi. Begadang beberapa hari pun tidak sampai mati. Bukan dirinya memaksa diri, tapi beginilah jalan seorang pionir kultivasi. Langit dan bumi sudah mulai berubah besar-besaran. Hidup normal seperti Fang Yi sudah bukan sesuatu yang mungkin untuk dirinya. Lalu di saat itu salah seorang rekan Lin Yiyi bernama Jialan tiba-tiba mengirim pesan ke grup dan mengatakan, kalau ada jejak orang kuat itu lagi segera beritahu dirinya. Lin Yiyi pun kaget karena ini pertama kalinya Jialan bicara di grup ini. Lin Yiyi pun segera membalas pesan ini dan mengatakan bahwa dirinya mengerti. Selain itu, dirinya ada pertanyaan. Menurut Jialan, orang yang menyelamatkan mereka itu, mungkinkah dia adalah orang yang dulu terkenal di Dark River Molong? Kalau benar dia, mengapa dia mau turun tangan membantu mereka? Lalu saat ini berita mengenai dewa atribut yang sangat tinggi muncul lagi dan menjadi viral. Satu tebasan itu seperti pelangi menembus matahari. Cahaya langit semuanya tertelan oleh putihnya cahaya yang meluap. Seseorang pun menyebut bahwa dirinya pernah lihat di area terpolusi Dark River Molong. Cahaya putih itu meledak dengan api, memaksa mereka keluar dari gua lahar. Mereka berani jamin di negara Xia tidak ada pionir dengan level yang sama yang berani menerima tebasan itu secara langsung. Mulai sekarang, kalau melihat dia muncul di area bencana, sebaiknya mereka mundur sendiri-sendiri. Kemudian saat ini Fang Yi pun keluar pergi dengan sepedanya. Fang Yi pun menilai bahwa sekarang Lin Yiyi pasti akan lebih longgar mengawasi dirinya. Keluar pun tidak akan curiga kalau dirinya memperhatikannya. Sekarang saatnya mencari cara bagaimana menampung desolat atribut. Desolat atribut lebih condong ke hal-hal yang berhubungan dengan tumbuhan.
Tapi karena pada dasarnya adalah atribut korosif, kalau dirinya yang menampung mungkin akan ada efek buruk. Selain itu, kemungkinan juga akan bertentangan dengan atribut petir yang ada di tangannya. Jadi, cara terbaik adalah menemukan sesuatu yang mirip dengan sulur aneh tadi. Sulur itu menjuntai dari langit karena merasa pekatnya energi spiritual. Dia memilih berevolusi sendiri sehingga melahirkan desolat atribut. Dengan ini, dirinya tahu harus kemana. Lalu, saat ini Fangi telah sampai di hutan kota taman kota. Fangi menyebut bahwa dirinya harus memilih satu tubuhan yang bisa paling kuat beresonansi dengan energi spiritualnya dan bisa menunjukkan rasa kedekatan untuk dijadikan yang terpilih. Dan kini Fangi mulai memancarkan energi spiritualnya. Fangi pun menilai apakah ini jawaban dari tumbuhan pada energi spiritualnya. Ada beberapa tanaman yang merespon dan memancarkan energi yang sangat deras namun masih belum cukup. Dirinya butuh yang lebih kuat lagi. Hingga pada akhirnya perhatian Fangi kini tertuju ke suatu bunga. Fangi pun bertanya-tanya apakah ini dia. Di saat Fangi menyentuh bunga ini pun merespon Fangi. Fangi pun menilai bahwa bunga ini penuh kehidupan. Bunga liar meski tumbuhan, tapi saat terkena energi spiritual malah seperti seekor anak anjing yang rakus. Setelah menyerap energi spiritual masih mendekat menggesek jarinya. Dari seluruh hutan ini hanya bunga ini yang punya respon paling kuat pada energinya. Cocok sekali dijadikan wadah untuk desolat atribut. Dengan ini dirinya sudah memutuskan bunga ini yang dirinya pilih dan seketika Fangi mengaktifkan sistemnya. Sistem pun bertanya apakah Fangi akan memaksa desolat atribut ditanamkan pada benda ini. Fangi pun mengiyakan hal ini hingga ledakan energi spiritual pun seketika terjadi. Setelah proses selesai, Fangi pun agak kaget bunga yang telah diberikan desolat atribut seketika berubah bentuk. Fangi yang memperhatikan keadaan sekitar pun menilai bahwa kekuatan kesunyian yang kuat seperti tangan iblis hanya 3 detik dan hampir menguras seluruh lingkaran hutan kota. Terlalu mendominasi dan masih menyebar gila-gilaan. Lalu Fangi pun akan melupakan ini kalau ini berlanjut akan menarik perhatian orang-orang dari asosiasi spiritual. Bagaimanapun ini pusat kota, asosiasi pasti akan menyadarinya. Karena kebangkitan spirit Qi. Semua tanaman ini dalam bahaya. Setelah dirinya masuk taman, dirinya sadar ada banyak kamera pengawas dan sekeliling jadi aneh. Tidak ada pengunjung sama sekali. Di samping itu, tanaman ini juga masih belum berhenti menyerap dan tanaman ini juga bisa bertahan tanpa akar. Dibandingkan dengan asal menyerap barusan, penyerapannya sekarang jauh lebih lambat. Fangi pun menyebut ini luar biasa, bahkan setelah dicabut dari tanah, spiritualnya tidak melemah. Dan sebelum dirinya pilih, itu hanyalah bunga liar biasa. Fangi pun bertanya-tanya setelah diberikan atribut, tanaman ini mulai berevolusi. Seolah-olah belenggu evolusi dipatahkan. Lalu tiba-tiba sistem peringatan taman berbunyi dan menyebut kata peringatan. Nilai abnormal melebihi batas. Fangi pun menilai ini tidak bagus. Fangi pun bertanya-tanya apakah dirinya memicu kameranya. Dengan ini saatnya dirinya pergi. Lalu di tempat lain, Departemen Riset Kebangkitan Tanaman Spirit Qi, tanda peringatan ini pun masuk ke sistem mereka. Salah satu petugas pun menyebut bahwa nilai abnormal melonjak tak terkendali. Petugas pun bertanya-tanya ada apakah ini. Salah seorang petugas pun meminta semua orang untuk mengenakan gelang mereka dan masuk ke taman sekarang. Serta lakukan karantina, jangan biarkan orang luar masuk. Lalu saat ini petugas yang berada di taman pun menyebut bahwa ini menakutkan. Di gerbang utara Universitas Qing Cheng nilainya hanya berfluktuasi antara 8 sampai 10. Dark River Molten Dragon saja 25. Kalau anomali Spirit Qi melewati 10, militer yang mengambil alih. Konsentrasi taman ini sebelumnya bahkan tidak pernah lewat 10. Lalu salah seorang petugas menyebut ini aneh. Kelembapan, suhu tanah, cahaya matahari semuanya normal. Tapi rasanya semua tanaman terkuras habis dalam hitungan detik. Mereka pun seketika bertanya-tanya atribut apa yang bisa menyebabkan ini. Mereka harus maju. Pusatnya pasti di depan. Namun ketika salah seorang ingin maju, tiba-tiba seorang petinggi seketika melarang mereka. Petinggi ini pun meminta mereka untuk tidak menyentuhnya. Itu adalah atribut kesunyian.
Mereka pun seketika bertanya mengenai atribut kesunyian ini. Petinggi pun bertanya apakah mereka tahu sulur yang menggantung dari langit itu. Petugas pun kaget dan bertanya apakah sulur iblis itu yang diklasifikasikan sebagai mutasi level A itu. Petinggi pun membenarkan hal itu, karena betapa ekstrimnya bahayanya ditandai sebagai level A. Alasan kenapa dia begitu mematikan itu meninggalkan tulang belulang banyak pionir. Semua karena memiliki desolate atribut. Dia menguras energi kehidupan dari segala sesuatu di sekitarnya, mengklaim semuanya untuk dirinya. Petugas pun mengatakan jika petinggi tadi tidak menghentikan dirinya, begitu dirinya melangkah masuk, dirinya pasti sudah mati. Petinggi pun menyebut tanaman yang terbangun dengan atribut kesunyian menciptakan zona mati. Apapun yang masuk, energi kehidupannya akan dilahap habis. Dirinya pernah membaca tentang tanaman desolation lain di negara Xia, di Ancient Tree, zona terlarang kota Chang. Pohon raksasa yang membusuk dan mencemari seluruh hutan. Apapun yang mendekat akan ditembus. Dengan perubahan langit dan bumi, mutasi tanaman tidak bisa diremehkan. Saat ini, atribut kesunyian adalah atribut tanaman terkuat yang diketahui. Selain sulur itu dan pohon kuno, sekarang sumber kesunyian baru telah muncul. Lalu di saat itu Mayor Hanli pun datang dan mengatakan bahwa dirinya sudah dengar situasinya. Hanli pun meminta semua peneliti untuk mengenakan perlengkapan dan ikut mereka masuk ke zona terkontaminasi. Dengan cepat, petugas pun memakai perlengkapan ini dan King Ying pun juga hadir untuk hal ini. Dan setelahnya mereka pun kini mulai masuk ke zona terkontaminasi. Peneliti pun menyebut bahwa tidak ada sumber kesunyian yang terdeteksi. Salah seorang peneliti bertanya, bukankah katanya hanya sulur itu yang bisa bergerak? Dan apakah ini mungkin ada sesuatu yang lain? Lalu peneliti yang lain menyebut bahwa sekarang auranya menurun dalam 5 menit saja konsentrasi sudah turun ke angka 25. Hanli pun seketika mengajak King Ying untuk memeriksanya. King Ying pun mengerti dan segera mereka mengeluarkan energi spiritualnya. Dan energi ini pun seketika mengalir masuk ke dalam hutan hingga terpusat di suatu area. Namun di saat itu Hanli dan King Ying pun sangat kaget karena sumbernya sudah digali. Petinggi pun kaget dan menyebut ini mustahil. Hanli mengatakan kalau memang ada yang berhasil menggali keluar dari zona terlarang kesunyian, maka identitas orang itu sangat mencurigakan. King Ying pun seketika memberitahu Hanli bahwa dirinya tahu apa yang Hanli pikirkan. Tapi tidak ada jejak spirit power kultivator level atas di sini. Hanli pun menyebut berdasarkan penyaringan dan analisis data besar, mereka menemukan info tentang seseorang yang terduga. Gerak-geriknya cocok dengan 2 insiden mutasi ini, dan dia adalah Fang Yi. Semua informasi akan dikirim kepada King Ying. Dia sangat mungkin pionir yang mereka temui sebelumnya, dan bagaimana menindaklanjutinya itu terserah asosiasi mereka. King Ying pun mengerti. Lalu 2 jam kemudian Fang Yi pun tertawa dan mengatakan bahwa ini pertama kalinya dirinya merawat bunga. Tidak dirinya sangka dirinya bahkan tidak punya pot bunga. Fang Yi pun mengatakan kepada bunga ini bahwa ini rumah kecilnya sendiri. Dan meminta si bunga untuk tidak menempel terus di tangannya. Sekarang si bunga sudah punya desolate atribut atau atribut kesunyian. Si bunga akan berkultivasi sendiri. Pada dasarnya si bunga adalah asistennya yang bisa diandalkan sekarang. Fang Yi pun menilai dengan kekuatan spesial kesunyian. Si bunga akan berguna di pertempuran. Bahkan menciptakan efek tak terduga. Dan dengan penampilannya yang biasa, bahkan kalau Lin Yi melihatnya, dia tidak akan curiga. Dalam pertarungan, terlihat biasa itu penyamaran terbaik. Fang Yi pun mengatakan bahwa kekuatan cuma sebagian. Yang penting adalah siapa yang punya kartu tersembunyi paling banyak. Lalu di saat yang sama, ponsel Fang Yi pun berbunyi. Dan panggilan tersebut berasal dari Old Wang. Fang Yi pun ingat dalam pikirannya bahwa dia adalah teman masa kecil yang 3 tahun lalu masuk tentara. Dia adalah Wang Liang, tetangganya dari SD sampai SMP. Mereka sebangku. Mereka harusnya bisa lanjut di SMA, tapi tiba-tiba dia pergi, katanya masuk militer. Lalu Fang Yi segera menjawab hal itu dan menyebut Wang Liang sebagai jajingan dan bertanya Wang Liang sudah kembali. Dan bertanya apakah Wang Liang sudah kembali. Wang Liang pun membenarkan hal ini dan mengajak Fang Yi untuk minum bareng di tempat lama. Fang Yi pun bertanya mengapa tiba-tiba.
Wang Liang pun menyebut bahwa dirinya punya rahasia besar untuk dirinya katakan kepada Fang Yi dan berharap Fang Yi tidak pingsan saat mendengarnya. Dan setelahnya, Wang Liang menutup teleponnya. Dan ternyata Wang Liang saat ini tengah bersama Qing Ying dan seorang petinggi lainnya. Wang Liang pun mengatakan bahwa dirinya sudah mengikuti instruksinya. Namun dirinya mohon kalau Fang Yi bukan orang yang mereka cari. Bisakah mereka jamin keselamatannya? Wanita ini pun seketika mengetuk meja dan meminta Wang Liang untuk menyelesaikan misinya. Serta jangan ikut campur lebih dari itu. Kalau Fang Yi bukan orangnya, maka sebagai temannya beri dia sebuah nasihat. Dan chapter berakhir.